Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Nurul Mustafa dengan NIM 33372200069. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tata cara menginstal Windows dan juga Linux beserta basic command pada Linux. Nah, dalam peragaannya, saya akan menggunakan software yang bernama VMware. Nah, sebelum kita memulai dari cara penginstalannya, di sini saya sudah menginstal masing-masing dari OS yang akan kita install nanti, yaitu ada Windows yang bisa kita download pada websitenya tersendiri, dan juga Linux. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi Windows terlebih dahulu di VMware ini. Pertama, kita membuat dulu virtual machine-nya dan mengklik create a new virtual machine. Kemudian di sini saya akan memilih I will install the operating system later karena kita akan memasukkan OS itu nanti ya. Lalu kita next saja. Karena kita di sini akan menginstal Windows, jadi pastikan di sini kita tuh memilihnya itu Microsoft Windows. Kemudian untuk versinya, mungkin ada beberapa yang tidak tersedia untuk Windows 11 x 64 ini. Jadi juga bisa dipilih sebagai Windows 10 ya. Lalu kita next saja. Lalu di sini akan saya ubah namanya menjadi install Windows 11. Untuk lokasinya saya akan naruh di sini ya, di install Windows. Oke, kemudian kita next saja. Dan ya ini cuma sebagai enkripsi aja, kita bisa masukin bebas ya. Lalu kita next. Nah, untuk di sini kita akan disuruh untuk memasukkan spesifikasi kapasitas dari penyimpanannya. Di sini saya mengikuti dari rekomendasi size untuk Windows-nya yaitu 64 GB karena penyimpanan saya juga masih cukup ya untuk ini. Jadi ini tinggal sesuaikan aja dengan device yang digunakan. Lalu jangan lupa untuk penyimpanan ini kita split. Langsung kita next saja. Nah, sebelum kita finish, kita ke customize hardware. Nah, kenapa kita harus ke customize hardware dulu? Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan filenya ke browser. Ya, jadi kita tinggal cari aja file Windows-nya. Kita open. Oke, file sudah masuk. Dan untuk prosesor dan memorinya ini nggak akan saya ubah ya. Dan ya, yang di sini sisanya tidak ada yang saya ubah. Untuk prosesor dan memori ini balik lagi seperti tadi, ini tergantung pada device yang digunakan. Jadi di sini saya hanya mengikuti rekomendasi yang diberikan pada VMware ini. Lalu tinggal kita close saja dan kita pencet finish. Nah, setelah itu ketika sudah tampilan seperti ini, kita tinggal play saja nih virtual machine-nya. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pilih yang paling atas saja nih, boot normally. Lalu kita pencet enter. Oke, baik. Nah, ini kan tampilan Windows buat awalnya udah muncul nih. Nah, untuk language installnya kita bisa pilih nih, bisa pilih. Cuman karena dia ada pilih English United Kingdom, jadi saya pilih ini aja. Kemudian term currency-nya ada English United Kingdom. Kalau coba aja kalau misalnya ada Indonesia, kalian bisa pilih Indonesia. Terus di sini ada keyboard dan input method, kita bisa pakai yang listed internasional aja karena ini benar-benar pada umumnya ya. Rata-rata keyboard itu menggunakan US International. Lalu kita next saja, lalu kita pencet install now. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal pencet aja nih, I don't have a product key. Oke, selanjutnya untuk ini kita bisa milih. Kalau untuk ini
Saya akan membeli Windows 11 Pro, lalu next. Oke, lalu ini jangan lupa di accept ya. Dan next lagi. Karena kita ini customisasi ya, jadi kita pilihnya customize. Lalu tinggal kita next saja lagi. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita tinggal pilih aja nih Indonesia. Lalu kita pencet yes saja. Nah, untuk keyboard layoutnya kita bisa pakai US yang internasional lagi. Dan untuk sisanya mungkin bisa kita skip aja. Nah, seperti yang udah kita bisa lihat di tampilan ini, kita ini udah selesai ya dalam penginstalan Windows-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux. Pertama, kita membuat virtual machine dulu dan lalu kita pilih yang nanti, lalu kita pilih Linux, lalu kita sini saya akan mengubah namanya menjadi install Ubuntu. Lalu saya akan memilih tempat untuk meletakkan dari penginstalan Linux ini. Oke, selanjutnya kita next saja. Kemudian di sini kembali lagi saya mengikuti rekomendasinya dan saya melakukan split lagi di sini seperti step yang sebelumnya pada saat install Windows. Kemudian kita tinggal next saja, lalu kita custom lagi. Di sini untuk semuanya saya masih menggunakan seperti yang tadi, saya menggunakan rekomendasinya. Dan ya, kemudian di sini saya akan meletakkan OS-nya kembali seperti saat penginstalan Windows yang sebelumnya. Jadi tinggal kita ekspor saja dari file Linux atau dari Ubuntu-nya. Oke, selanjutnya tinggal finish saja. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, tinggal kita play virtual machine-nya. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang paling bagian atas saja, try or install Ubuntu-nya. Baik, jika kalian sudah menemukan tampilan seperti ini, kalian bisa memilih untuk bahasa terlebih dahulu. Jika akan menemukan bahasa Indonesia, kalian dapat menggunakan bahasa Indonesia, tapi jika tidak ada, kalian pun masih bisa dapat menggunakan yang bahasa Inggris. Lalu setelah itu kita juga tinggal memencet install Ubuntu-nya saja. Kemudian di sini kita kembali dalam memilih bahasa, yaitu untuk bahasa keyboard kita sebagai inputan. Jadi di sini kita bisa saja menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu ya tinggal bisa kita lanjutkan kembali. Lalu jika sudah tampil seperti ini, dapat kita lakukan ke pasang sekarang. Ini kita pencet saja lanjutkan. Nah, dari sini posisi sudah tepat, jadi kita tinggal pencet lanjutkan saja. Nah, ini tinggal isikan berdasarkan data dari Anda ya yang sesuai. Sini saya akan melakukan tarik saja, dan untuk sandinya saya buat seadanya aja ya. Nah, karena saya ingin biar tidak perlu login lagi, jadi saya menggunakan masuk secara otomatis dan lanjutkan. Oke, jika sudah seperti ini kita cukup menunggu saja sampai pemasangannya selesai.
Baik, selanjutnya di sini kita tinggal pencet saja nyalakan yang sekarang. Baik, untuk selanjutnya ini tinggal kita skip aja ya dan kita lewati. Lalu selanjutnya kita pencet lagi. Oke, untuk ini tinggal ya kita selesai saja. Jadi kita skip dulu ya bagian yang ini ya. Nah, jadi seperti inilah tampilan awal dari Linux, yang tandanya berarti kita sudah bisa dalam menginstal Linuxnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menekan terminalnya dan mencoba beberapa komen. Salah satunya di sini akan menggunakan who, dan maka di sini akan muncul siapa penggunanya pada saat ini, itu muncullah nama saya. Kemudian saya ingin menggunakan komen untuk menampilkan tanggal hari ini, yaitu date. Nah, ini tanggalnya benar ya, 17 September 2023. Dan selanjutnya saya akan coba komen lain. Dan yang terakhir mungkin saya akan coba komen exit. Dan ya, komennya bisa berjalan dengan lancar. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan sekedar untuk penginstalan Linux dan Windows beserta dasar perintahnya.